CGP Angkatan 6 Kota Bima, Bapak Muhammad dari SDN 28 Melayu Kota Bima, dan teman saya adalah Bapak Wawan Pahlawan dari SDN 15 Topo Kota Bima, dan saya sendiri Juraida SPD dari SDN 15 Kota Bima. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan atas keluangan waktu, kesempatan Bapak Ibu Guru untuk menyisihkan sedikit waktunya kepada kami bertiga pada hari ini, Senin 17 November tahun 2022, akan melaksanakan sosialisasi dari pembelajaran yang kami terima dari CGP Angkatan ke-6 Kota Bima, yaitu materi aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Bapak Ibu Guru yang hebat, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mulai menyampaikan sosialisasi budaya positif ya, modul titik 4 pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu Guru, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam budaya positif itu terbagi segitiga restitusi, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, ada 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk Bapak Ibu Guru ketahui, dari materi yang ada di layar ini, yang Ibu Bapak Ibu Guru lihat sekarang, karena kami bertiga, kami telah membuat kesepakatan akan membahas materi ini dengan mengambil dua materi. Kalau saya mengambilnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, dan nanti Pak Muhammad dan Pak Wawan tinggal membagi 4 materi berikutnya. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita akan mengawalinya dengan disiplin positif. Berbicara tentang disiplin positif, ya, kita sudah melaksanakannya di sekolah kita dan di sekolah-sekolah lain. Cuma permasalahan di sini, disiplin positif itu harus kita lakukan secara rutin dan berkesinambungan. Dengan tujuannya adalah agar siswa-siswa kita, murid-murid kita di sekolah ini akan terbiasa, ya, akan mengakar dalam diri pribadinya tentang pembiasaan positif yang sudah kita lakukan. Contohnya, contoh sederhana di sekolah kita, budaya positif kita itu adalah 5S: salam, sapa, saling, sopan, dan santun. Alhamdulillah, budaya positif itu sudah berjalan dengan maksimal. Itu pun bisa terlihat pada kegiatan sehari-hari. Anak-anak kita tiba di pintu gerbang sekolah sudah memberikan salam, terus memberikan berjabat tangan kepada kita, guru-guru yang ada di dalam kelas. Dan di dalam kelas pun juga pembiasaan positif sudah dilakukan, misalnya dengan berdoa sebelum belajar, ya, sebelum belajar, dan di akhir pelajaran juga anak-anak melakukan doa.
Nah, seperti yang Ibu Bapak Guru lihat di sini, disiplin positif ini juga maknanya adalah belajar mengontrol diri, ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan, sehingga menjadi nilai-nilai yang dihargai, baik oleh temannya maupun oleh gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mada awali di sini, Mada izin berdiri dulu. Yang di atas ini merupakan mind map atau peta pikiran yang akan menjadi pembahasan kita nanti. Di mana yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini tercermin dalam slide yang ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini ke bawah masuk bagian dari disiplin positif. Nah, pada bagian yang kedua ini yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di mana teori motivasi ini ada yang berdasarkan motivasi secara eksternal dan juga motivasi yang dihadirkan secara intrinsik. Nah, di sini pembahasannya sangat seru sekali karena di sini yang selama ini kita lakukan seperti penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu merupakan sebuah hukuman dalam modul yang kami bahas, di mana penghargaan itu dijadikan sebagai hukuman karena itu akan menjadi sebuah motivasi eksternal. Di sini bisa kita contohkan, misal murid mengerjakan sesuatu atas dasar dia mendapatkan apresiasi ataupun sebuah bingkisan ataupun juga pujian dari orang lain. Sedangkan yang kita kembangkan di sini atas dasar dia menghargai diri sendiri, atas dasar nilai-nilai yang dia yakini dalam kehidupannya. Mungkin saya lanjut saja pada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu di sini setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut pandangan Bapak Ibu gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Ya, silakan Ibu Pak. Dalam bentuk hukuman apa Ya, dulu gitu ya? ya. Tentu Hukuman saja, baik hukuman, dalam bentuk ya. perkataan, verbal maupun Iya. fisik. Hukuman ada dua di situ. Oh, gitu ya. Ya. Oh. Menurut Ibu Pak? Hukuman yang berbentuk hukuman fisik, barangkali kita sebagai seorang guru kita bisa memikirkan dulu Ya. bagaimana bentuk hukuman fisik itu sendiri, yang ringan atau yang berat itu kan kita sudah pasti kita pikirkan dulu. Ya. Yang jelas bentuk hukuman itu niatnya kita untuk memberikan motivasi atau menyadarkan anak-anak itu sendiri. Ya. Itu pada pembelajaran yang dulu. Hukuman itu menjadi salah satu yang keliru sekarang. Oh, iya. Hukuman itu hanya bersifat sementara. Paling sudah selesai hukuman nih, paling tidak kan belakang lagi akan melaksanakan secara terus-menerus. Jadi efek jerahnya itu hanya jangka pendek ataupun jangka menengah, sehingga tidak tersimpan dalam diri anak itu sendiri. Terus yang kedua, ini ada pemberian hukuman tapi dihadiri dengan hal yang positif, yaitu Bapak Ibu guru memberikan hukuman misalnya kepada siswa, katakanlah kepada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan, yaitu dengan memberikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah, yang tujuan akhirnya itu meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju nggak di sini juga atas pendapat ini? Setuju. Tapi di sini yang lahir itu karena dia melakukan sesuatu, motivasinya secara eksternal, bukan karena dia memiliki nilai-nilai itu sendiri. Dia dihukum ini karena dia untuk meningkatkan hal-hal positifnya. Jadi yang diambil di sini hanya sementara saja. Sedangkan yang benar-benar kita kembangkan itu adalah nilai yang ada di dalam anak. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa anak itu datang dari garis samar-samar.
dari orang tuanya itu terjadi kodrat alam. Kodrat alam di sini kita di sekolah mengembangkan garis samar-samar tersebut. Anak datang di sekolah dengan bawaannya, tentu ada bawaannya yaitu bakatnya, yaitu garis samar-samar tadi. Nah, di sini kita di sekolah berkewajiban menuntun atau mengarahkan garis samar-samar yang tadi itu menjadi tebal, menjadi menebalkan untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Nah, di mana di sini yang lebih ditekankan pada pembelajaran yang sekarang itu pembelajaran karakter. Kita lanjut yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti yang dilakukan di sekolah ini kan, pada saat anak literasi ataupun ranking itu kan selalu mendapatkan hadiah, piagam, begitu. Itu hanya akan melahirkan motivasi ekstrinsik dari anak, motivasi dari luar. Tidak melahirkan, jadi tujuan dia belajar itu ya hanya untuk mendapatkan ranking, hanya untuk mendapatkan piagam ataupun penghargaan itu sendiri. Terus saya lanjut slide berikutnya yang akan kita bahas. Yang pertama, pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada perubahan paradigma teori kontrol ada 4 ilusi kontrol dalam perubahan paradigma ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang sering kita lakukan pada sekolah yang sekarang ini, kita sering mengontrol murid. Dan murid pun itu membiarkan dirinya dikontrol oleh guru karena atas dasar-dasar kebutuhan. Seperti siswa mengambil hati guru dalam artian di sini untuk mendapatkan kasih sayang dari guru tersebut. Jadi dia membiarkan kita untuk mengontrol dirinya sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya itu yang menjadi kontrol itu adalah dia berkewajiban untuk mengontrol dirinya sendiri. Kembali lagi kepada tadi bahwa kita di sini hanya berkewajiban menuntun dan mengarahkan. Itu kata kunci dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut hanya bergantung pada pendapat saja. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada hal ini, guru seringkali menyampaikan hal-hal yang membuat anak itu dalam hal nasihat-nasihat, tapi lebih menjurus kepada hal-hal yang membuat anak itu merasa rendah diri. Di mana di sini kita membuat mereka seolah-olah merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini akan melahirkan karakter yang lemah seperti itu. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini berdasarkan pengukuran kinerja bahwa hak dalam memaksa itu akan terasa tidak efektif untuk jangka panjang dan akan melahirkan permusuhan. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Yang memiliki kontrol dalam stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita tidak harus egois dengan pandangan kita, memaksakan pandangan kita atau kehendak kita kepada orang lain. Tapi mari kita melihat sudut pandang dari orang lain juga. Seperti yang di bawahnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan apapun semua perilaku memiliki tujuan. Seperti maling itu kan dia memiliki tujuan melakukan semua itu, yaitu seperti dia terdesak untuk kebutuhan pribadinya. Tapi yang dilakukannya itu tetap salah. Orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain.
Untuk teori kontrol yang harusnya kita lakukan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi ataupun kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir dulu, model kita berpikir menang kalah. Ya sudah, kalau kalah kita terima. Kalau sekarang model berpikir menang-menang. Jadi di sini kita dari kesalahan, dari kekalahan yang kita lakukan itu menciptakan inovasi-inovasi untuk dapat kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Di mana di sini yang dia hargai itu yaitu nilai-nilai kebajikan seperti menghormati orang lain, jujur, bertanggung jawab, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Namun dalam budaya kita disiplin itu lebih kepada kepatuhan, seperti menaati peraturan lalu lintas ataupun menaati peraturan sekolah, itu sebagian dari disiplin. Tapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Mungkin disiplin yang kita harus ubah dari sekarang itu mulai dari penyusunan jadwal. Mungkin Bapak Ibu sering menonton orang yang story of my life itu, yang sehari-hari kegiatannya itu bagian dari peningkatan kedisiplinan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Di sini universal artinya umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, pada lintas bahasa, suku bangsa, agama ini tercermin dalam kalau Indonesia itu dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Pancasila itu sendiri, di mana nilai-nilai kebajikan dalam Pancasila itu dijadikan sebagai profil pelajar Pancasila. Siswa harus bertindak sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, seperti yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini lebih kepada Tuhan dan karakternya. Terus yang kedua, siswa harus bermandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Itu bisa pada saat dilakukan literasi seperti yang budaya-budaya sekolah kita yang kita lakukan. Kita menanyakan kembali setelah siswa setelah melakukan literasi. Yang keempat, berkebinekaan global. Kebinekaan global di sini sudut pandangnya itu harus sudah ke tingkat maju. Yang kelima, bergotong royong, kerjasama seperti pembersihan lingkungan, dan yang terakhir yaitu kreatif dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 teori yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, pada teori ini merupakan teori terendah dari teori motivasi perilaku manusia. Kenapa dikatakan rendah? Karena dia sebelum melakukan ini, apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya? Dia semata-mata melakukan untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan dari apa yang dia lakukan. Terus yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan pertanyaan pematiknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang dia lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan sesuatu. Di sini lahirlah motivasi eksternal itu sendiri. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini akan lahir ketika mereka melakukan sesuatu, akan menjadi apa, akan menjadi seperti apa mereka apabila melakukannya. Misal dalam penerapan budaya sekolah, penerapan disiplin itu akan melahirkan seperti apa, yaitu pembiasaan. Kita harus memaksanya dulu dari awal sehingga lahirlah sebuah pembiasaan dan akan menjadi suatu kebudayaan.
Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri. Artinya kita di sini kita mengontrol kita sendiri yang punya kontrol terhadap diri kita. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya tadi, dihukum oleh penghargaan ini ada 8 item yang jika dijelaskan satu persatu itu cukup panjang sekali. Nah, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam jangka pendeknya saja. Terus yang kedua, penghargaan menjadi tidak efektif karena dilakukan atas dasar mengharapkan penghargaan itu sendiri. Penghargaan merusak hubungan karena yang kita pikirkan hanya mendapatkan penghargaan itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan penghargaan, tentu orang-orang lain itu akan iri dengan kita. Nah, jadi kerenggangan hubungan itu akan terjadi. Lanjutkan. Bentuk kebajikan program dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara konsisten dan fokus pada proses. Dan selanjutnya itu adalah contoh dari program kebajikannya. Yang pertama, ini sebagai kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan, misal dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, anak ini ngapain, sehingga di sini lahirlah sebuah kebajikan. Dia memiliki empati untuk menolong siswa baru tersebut. Terus kegiatan selanjutnya itu saya menghargai situasi yang dilakukan di sini pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Artinya dia di sini memiliki kepedulian pada nilainya yang dihargai. Terus yang ketiga, terima kasih untuk dalam situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini masuk dalam nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Di sini kita bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Hukuman itu bisa berbentuk perkataan, verbal maupun non-verbal, fisik. Hukuman verbal itu lebih kepada menyakiti, keluar dari kata-kata hingga menyakiti seorang anak. Kalau fisik itu lebih kepada disakiti. Dan hukuman ini akan mengesankan dalam waktu lama, sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan hanya berada pada jangka pendek saja. Sedangkan konsekuensi ini, misal kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa kita, apabila siswa kita terlambat 3 kali, yang pertama mungkin dimaafkan, kedua dimaafkan, yang ketiga baru dia akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati. Terus yang hukuman ini akan melahirkan anak yang membenci bahwa kedisiplinan itu ada. Yang selanjutnya itu konsekuensi, tapi di sini akan dihabiskan pada sebuah tawaran, yaitu restitusi. Restitusi itu penguatan, melahirkan penguatan kepada anak. Lanjutkan. Nah, mungkin kita evaluasi dulu dari semua tindakan yang ada ini. Menurut Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 ini yang merupakan hukuman yang mana, yang merupakan konsekuensi yang mana? Kalau yang nomor 1 itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi ya. 15 itulah 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nyambung. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Selanjutnya Pak, ini akan ada jawabannya. Hukuman di bawahnya konsekuensi dan hukuman. Untuk restitusi mungkin nanti akan dibahas oleh Ibu Ida, Ibu Juraida.
Karena di sini restitusi tidak hanya mengandung penilaian pengertian-pengertian saja, tapi ada tindakan yang akan diambil pada saat pelaksanaan restitusi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi ya silakan. Ada pertanyaan? Ya. Sesi aja terakhir aja diskusi. Ya. Mungkin sebelum ke materi kita ice breaking dulu sebentar Ibu Hidayah. Kita di sini punya ice breaking, namanya permainan tentang apa ya, ketepatan. Ice breaking di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, tapi di slide sebelahnya itu akan ada jawaban nantinya. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan gajah ke lemari es? Buka kulkasnya, masukkan gajahnya. Oke, benar. Buka lemari esnya, masukkan gajahnya, lalu tutup kembali. Ini masalahnya bukan masalah gajah itu besar, tapi ini cuma caranya aja yang diminta. Yang ditanya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam lemari es? Buka lemari esnya, keluarkan gajahnya, lalu masukkan jerapah, tutup kembali. Buka lemari esnya, keluarkan gajahnya, masukkan jerapahnya dan tutup kembali lemari esnya. Sekali lagi ini masalah cara. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, Raja Hutan hendak mengadakan acara syukuran. Semua binatang diundang dan semuanya hadir. Siapakah yang tidak hadir? Jerapah. Jerapah kenapa? Karena masih di dalam kulkas. Oke, benar. Jerapah, karena jerapah sedang berada di lemari es. Terus yang keempat, Anda sedang berada di tengah-tengah hutan. Anda akan melewati tempat buaya-buaya berhuni. Bagaimana caranya agar Anda selamat melewati tempat buaya berhuni tersebut? Tinggal berenang saja karena para buaya sedang ikut rapat. Oh iya. Jawabannya lewat saja. Alasannya karena buaya sedang menghadiri syukuran Raja Hutan. Oke, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Kita kembalikan kepada Bapak selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada langsung saja to the point teman-teman. Di sini sebenarnya Bapak Ibu hebat. Kami tidak menjadi merasa di atas dari Bapak Ibu. Di sini kita cuma sekedar sharing aja apa yang kami dapat, dan apa yang kami dapat ini tentu masih tahap belajarnya. Baik Bapak Ibu, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan Amanda menyampaikan materi tentang keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Dan kenapa bukan peraturan keras? Kira-kira bisa Bapak Ibu tanggapi? Mengapa kita memiliki, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ayo coba Bang, kenapa tidak peraturan saja? Atau kenapa keyakinan keras saja? Boleh Bang? Karena peraturan itu efeknya itu akan menyakiti, sedangkan keyakinan itu akan menyakiti. Iya betul sekali, sepakat ya. Nah nyambung tadi tentang terkait penghukuman tadi. Nah keyakinan itu lahir dalam diri anak itu, lahir dalam jiwa anak-anak itu. Itulah keyakinan. Didukung lahir dari motivasi instinknya mereka. Nah kembali ke nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah kita setelah ini mungkin kita sepakat bersama di dalam kelas itu kita buat aturannya berubah menjadi kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah bagaimana caranya? Tentu dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai dibandingkan yang
kita tanamkan kepada diri anak itu. Nah, sebelum membuat keyakinan yang akan menjadikan kesepakatan kelas itu, kita jadikan siswa ini sebagai untuk berperan aktif, Bapak Ibu. Kita dorong siswa kita untuk berperan aktif, untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas yang akan menjadikan kelas kita. Next. Nah, ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu gimana perbedaan dengan peraturan kelas? Yang mana yang merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas, yang mana menjadi peraturan? Nah, itu semua terpampang, semua menjadi kesepakatan kelas. Nah, di situ ada nilai positifnya, ada nilai kebajikan yang kita tanamkan pada diri anak, lahir dalam diri mereka. Nah, sebelum membuat kesepakatan ini, kita siswa itu berperan aktif saja, ya. Kita curhat pendapat. Kira-kira kelas impian kita ini seperti apa? Kita belajar seperti apa? Bukan hanya kita memberikan aturan. Nah, kita libatkan siswa kita. Itu menjadi poin tentang kesepakatan kelas ini. Nah, bila perlu dan harus, setelah membuat poin-poin positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, dengan contoh ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu keyakinan kelas. Kita buat atau boleh saya tanya secara individu di kelas itu, bahkan di sekolah secara umumnya kita buat kesepakatan sekolah. Tidak ada tata tertib lagi. Yang kita rubah masa itu menjadi kesepakatan ke sekolah yang akan diyakini oleh warga sekolah dan sekitarnya, serta di dalam kelas juga diyakini oleh guru dan anak-anak didik kita, murid kita. Nah, lanjut. Nah, ini contoh perbedaan dan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai-nilai keyakinan itu rasa tanggung jawab sebenarnya. Nah, tidak terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan di dalam kelas itu menghormati orang lain. Nah, kita bangkitkan jiwa anak itu lahir dari istrinya, motivasi istri yang ada di diri anak itu untuk menghormati orang lain. Nah, setelah kita buat kesepakatan itu, kita tanyakan satu-satu kepada siswa. Kelas kita mau jadi seperti apa? Keyakinan kelas kita seperti apa? Bahkan boleh kita perkelompokkan siswa itu. Mereka saling berdiskusi dulu. Nah, setelah buat kesepakatan itu, kita tempel di dinding. Biar mereka sering membaca dan melihat itulah keyakinan dan kesepakatan ini yang telah disepakati. Dan boleh juga ditandatangani. Nah, untuk membuat mereka yakin, oh iya, ternyata kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, saya sudah pernah coba Bapak Ibu di kelas saya mengajar di kelas 6B. Saya membuat kesepakatan kelas ini, alhamdulillah ada perubahan. Saya tidak mengatur lagi. Karena mereka di dalam pintu setelah membuat kesepakatan saya tempel di dinding, mereka melihat nongol di hadapan mereka. Bahkan dari baris-baris belum masuk, mereka sudah baris sendiri. Kita tidak atur lagi. Nah, itulah fungsinya. Keyakinan yang kita tanamkan, ya kita hadirkan sesuai motivasi inti pada anak. Itu aja mungkin, Pak. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Next one. Nah, kasih sayang. Ini model 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, survival, atau penguasaan juga ada, kebebasan, power ya. Kesenangan itu judulnya bahasa Inggris, Pak. Nah, baik. Nah, kebutuhan dasar inilah yang harus kita penuhi pada murid kita. Misalnya kasih sayang. Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan contoh kasih sayang terhadap murid kita? Nah, kalau kita yakini dalam diri kita, jiwa kita, anak ini bukan orang lain sebenarnya. Kalau mata setelah mempelajari modul dan setelah menjadi calon guru penggerak ini belum jadi guru penggerak ya. Saya menjadikan siswa itu sebagai anak kandung saya. Tempat dia, bahkan saya sudah buat kesepakatan di dalam kelas itu, Bapak Ibu hebat. Bapak ini ayahmu, ya.
Kamu mau curhat boleh, kamu mau ngomong apa juga boleh. Nah, tentu kedekatan emosional kita dengan didik mereka tidak sungkan Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu katanya Pak Awan tadi, menuntun anak. Nah, kita guru ini ibarat petani. Ibarat petani katanya. Kita yang merawat, kita yang memupuk. Nah, benihnya nah, benihnya itu mau unggul atau tidak unggul tergantung kita rawat. Itulah guru. Baik Bapak Ibu. Nah, kesenangan seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa itu dalam pembelajaran? Lanjut. Nah, kita contoh kira-kira ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersendandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu kebutuhan apa kira-kira? Iya, itu kesenangannya. Senang menyanyi. Nah, di dalam siswa itu kita biarkan mereka bebas di dalam kelas. Nanti akan dibahas selanjutnya pembahasan pembelajaran diferensi. Nah, tuntutan ini kita sudah tidak lagi materi itu harus selesai sebenarnya. Itulah kurikulum baru sekarang. Nah, lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa kira-kira yang dipandang ini anak? Ya? Sonis ya? Iya, kasih sayang. Ingin diperhatikan Bapak Ibu. Roy dia apa? Ya, nggak boleh tibunan. Itu bahasa ibu. Dalam kurikulum merdeka itu kita boleh mengajar di kelasnya menggunakan bahasa ibu. Iya, kita boleh menggunakan bahasa ibu. Tidak harus bahasa yang formal. Nah, aku bosen. Masa pelajaran cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Nah, anak-anak kita di dalam kelas boleh belajar di mana dia senang. Apalagi yang kinestetik Bapak Ibu ya, yang bergerak-gerak. Jangan biarkan dia duduk diam. Kita cari materi pembelajaran yang bergerak. Kita buat perangkat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kasih sayang. Pak Awan? Apa itu? Ulang tadi lah, kebebasan. Kebebasan. Nah, baik Bapak Ibu, itu aja yang saya bisa gambarkan terkait keyakinan kelas dan 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Jiria. Setelah ini mungkin ada usul saran mungkin kita bahas bersama. Di sini kita diskusi aja Bapak Ibu, sharing aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, tadi ada beberapa materi yang sudah kita pelajari. Sebenarnya dari hukuman, konsekuensi, dan keyakinan kelas dan kebutuhan tadi itu sangat berkaitan. Mari kita menuju ke 5 posisi kontrol. Ke 5 posisi kontrol ini ada 5 yang sudah kita lakukan selama ini, tapi mungkin dengan adanya pembelajaran baru yang kami terima, wawasan baru yang kami terima, mudah-mudahan ini akan mengubah sedikit demi sedikit mindset kita sebelumnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Ada sebagai penghukum. Biasanya posisi guru sebagai penghukum ini kita sudah sering lakukan dan boleh dibilang kita sudah melewati batas. Karena kita sering melakukannya dengan tanpa kita sadari. Penghukum ini bisa menjadikan anak-anak itu menjadi seorang yang pendendam, ya. Karena kita selama ini jujur saja kita semua ketika kita menemukan anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan tanpa kita menunggu
detik, menit kita langsung memberikan hukumannya secara langsung di depan teman-temannya. Ya. Tetapi sebenarnya penghukum ini kita bisa lebih elok, ya. Bisa lebih elok kita lakukan. Mungkin kita bersabar diri dulu. Nanti mungkin setelah keluar main, ya, kita panggil anak tersebut sehingga kita akan mengetahui apa penyebab anak-anak itu melakukan hal seperti itu. Nanti kita akan masuk pada restitusi. Nah, pada penghukum ini kita biasanya menghardik, ya, menunjuk-nunjuk emosi kita, ya, mungkin akan meluap-luap, ya, karena anak-anak itu akan melakukan kesalahan. Tapi mungkin baiklah di momen ini kita saling mengintrospeksi diri, mungkin akan melakukan yang lebih elok lagi. Terus yang kedua adalah pembuat orang bersalah. Biasanya pembuat orang bersalah ini kita akan melakukan hal juga yang seperti yang dilakukan oleh posisi kita sebagai penghukum, tetapi agak lebih elok sedikit, ya. Misalnya kita hanya menceramainya dan mengatakannya, ibu sangat kecewa, kamu sudah melakukan ini berulang-ulang kali, apakah kamu tidak bisa merubahnya? Nah, seperti itu bahasa eloknya yang lebih dari penghukum tadi. Yang ketiga adalah teman, ya. Kita lebih maju lagi 2 langkah, teman, ya. Kadang dengan posisi kita guru sebagai teman, mungkin anak-anak akan lebih terbuka kepada kita. Kenapa dia melakukan hal itu? Di sini kita posisinya bisa lebih kayak teman, adik dengan kakak, atau ibu dengan anak, atau dengan orang tua. Ya, kita lebih, kenapa kamu melakukan ini? Kamu memiliki alasan-alasan sehingga kamu melakukan ini. Jadi buatlah sesuatu, ya, yang lebih baik lagi dari yang kamu lakukan hari ini. Buat ibu lebih bangga. Itu contoh-contoh bahasa yang kita berikan ketika kita sebagai guru pada posisi teman. Kita lanjutkan pada posisi pemantau. Dia lebih naik lagi selangkah, lebih bagus lagi selangkah, karena kita sudah melewati posisi teman ini. Di pemantau ini kita lebih gembreng lagi, lebih bimbing lagi, lebih memberikan motivasi lagi supaya dia lebih baik lagi dengan cara misalnya dia melakukan kesalahan. Ibu sudah lihat kamu sudah melakukan ini sudah 2-3 kali, apa tidak bisa dirubah lagi? Kamu tidak mau mendapatkan bintang dari ibu, kamu tidak mau mendapatkan penghargaan dari ibu. Nanti kalau kamu bisa merubah, ibu akan berikan ini kepada kamu. Contohnya motivasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini kita sudah melewati posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini kita akan membimbing secara terus-menerus mereka itu bagaimana, apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu dapat dia rubah, ya. Dari kesalahan itu dia bisa menemukan sendiri solusinya seperti apa. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya yang kamu peroleh itu begini, ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad itu tentang keyakinan kelak. Karena kita di dalam keyakinan itu sudah kita buat aturan. Misalnya kalau dia datang terlambat, otomatis dia akan menerima konsekuensi dari keterlambatannya itu. Itu tentang 5 posisi kontrol. Jadi posisi yang lebih bagus dari kelima ini menurut Bapak Ibu guru yang mana? Posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang mana? Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, dari teman, pemantau atau manajer. Dari apa yang saya berikan gambaran tadi seperti yang Ibu lihat, Ibu Bapak lihat di layar ini. Ibu memilih yang mana kira-kira? Pemantau, ya. Ada yang lain? Pak Moi? Sebagai guru olahraga. Memilih yang mana?
posisi sebagai seorang manajer ya. Dari 5 posisi kontrol ini, momen yang paling terbaik adalah sebagai posisi manajer, tapi tidak mengesampingkan dari 4 posisi lainnya. Tapi yang lebih baik adalah manajer. Oke Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan bagian dari disiplin positif ya. Nah, dari segitiga restitusi ini akan ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan bagi anak-anak kita yang melakukan kesalahan ya. Nah, ada yang harus kita lakukan kepada anak-anak yang sudah melakukan kesalahan. Yang pertama, langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau bisa ketika kita menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas, jangan langsung kita memberikan teguran atau menghakimi mereka di dalam kelas. Kalau bisa kita panggil di ruang guru atau bisa di dalam kelas, seperti setelah teman-temannya keluar main. Nah, ketika Bapak Ibu guru menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang namanya menstabilkan identitas. Ya. Apa yang kita lakukan pada poin menstabilkan identitas ini? Misalnya, anak tadi sudah melakukan kesalahan di kelasnya. Misalnya dia mengganggu temannya, buku temannya disobek-sobek lah. Kita ambil satu kasus seperti itu. Nah, pada tindakan menstabilkan identitas ini, kita jangan langsung menghakiminya atau mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu loh, itu kan buku temanmu. Tapi tidak, kita katakan dulu, tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Ya, kita tanya dulu. Kita tanya, apakah dia tuh merasa dirinya memiliki kesalahan atau tidak? Kita memanggilnya. Tahu bu, kenapa kamu ibu panggil? Seperti itu. Saya tadi menyobek-nyobek buku si Ani misalnya. Oh iya. Nah, apa yang kamu lakukan ini kamu tahu akibatnya? Tahu bu? Loh, taunya apa? Coba misalnya dia menjawab, Ani tadi marah-marah. Saya bikin dia semua, bukannya saya ganti. Oh oke. Ibu memahami apa yang kamu lakukan. Kita lebih santun sedikit di sini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Sepertinya ibu juga pernah melakukan itu waktu ibu di sekolah. Tetapi kesalahan ini tidak boleh kamu lakukan terus-menerus. Nah, setelah menstabilkan identitas ini sudah agak cair anak itu ya, sudah tidak mengerti, kita lanjutkan ke validasi kebutuhan ya. Nah, validasi kebutuhan ini kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau alasannya kenapa kamu melakukan itu. Tidak mungkin anak ini menyobek buku temannya kalau tanpa ada alasan yang jelas. Akhirnya di sini kita menggali, kenapa kamu menyobek buku temanmu tadi? Iya bu, saya kesal. Kemarin juga dia melakukan hal yang sama. Buku saya juga disobeknya. Jadi sekarang kita paham, oh kamu melakukan itu karena bukumu kemarin disobek oleh si Amir tadi. Iya bu, saya mau balas dendam. Oke, kamu sudah melakukan hal yang keliru atau hal yang salah. Kenapa ibu mengatakan keliru? Setiap perbuatan salah ya tidak selamanya harus dibalas
dengan sebuah kesalahan. Kita mulai masuk di situ, Bapak Ibu guru, untuk mereka bisa mengerti bahwa penghargaan, menghargai teman satu sama lain itu perlu dilakukan di dalam kelas. Oh iya, kita lanjut ya. Oh, kamu melakukan ini karena temanmu tadi sudah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah sikap seperti ini harus kamu pertahankan terus? Atau kamu tidak akan lakukan lagi? Dengan serta-merta berbagai alasan. Iya Bu, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti hari ini. Nah, itu contoh yang kita lakukan kalau kita mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak di kelas. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Kita ambil contoh kecil adalah keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Karena murid-murid kita itu sudah tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Seperti kejadian tadi. Terus apa yang kamu inginkan dari kejadian hari ini? Dan keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saya tidak menghargai teman saya. Saya sudah melakukan kesalahan. Karena kami sudah bersepakat di dalam kelas itu saling menghargai, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah contoh keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru, sedikit saya menambahkan, keyakinan kelas itu kita mulai dulu dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar ini biasanya masih bersifat peraturan-peraturan yang kita buat. Nah, dari peraturan yang kita buat ini, kita bawalah ke keyakinan kelas. Ya, karena di dalam keyakinan kelas itu hanya membedakan dengan kesepakatan kelas itu, dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita harapkan sehingga murid itu dapat selalu melakukan karakter-karakter baiknya di sekolah sehingga dapat menuju ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin kita buka sedikit 1 atau 2 seksi diskusi yang mungkin perlu Bapak Ibu tanyakan lagi atau kita sering. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibunda. Mungkin selanjutnya kita langsung saja mungkin atau usul saran atau sharing dari Bapak Ibu terkait apa pemaparan teman-teman kita dari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan banyak ilmu dari apa yang sudah dipaparkan oleh 3 orang CPG tadi. Cuma di sini kebetulan saya mengajar di kelas 1. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi tidak boleh memaksakan kehendak kita. Saya sebagai guru kelas 1, yang ingin saya, tujuan saya, yang pertama anak-anak bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, sementara kita ingin anak itu bisa membaca. Di dalam kelas murid saya sebanyak 30 orang. Dari 30 orang itu pertama masuk di kelas itu belum ada satupun yang bisa membaca. Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa membaca. Sehingga saya seakan-akan memaksakan kehendak saya supaya
anak-anak itu bisa membaca. Ketika saya sedang menjelaskan, mengenalkan huruf misalnya, huruf A sampai Z, anak-anak kadang tidak mau perhatikan. Jadi saya ingin saya semua anak memperhatikan. Ketika saya mengajarkan suku kata sampai bagaimana caranya supaya bisa membaca. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saya tidak memaksakan kehendak saya itu supaya anak-anak bisa membaca. Yang pertama. Yang kedua, tadi juga ada yang disampaikan oleh Pak Muhammad tentang ketika anak-anak itu sedang belajar, misalnya Pak Muhammad atau Pak Muhammad tadi. Ketika anak-anak itu sedang menulis, misalnya sudah saya berikan catatan untuk mengikuti di papan tulis. Ketika mereka sedang menulis, ada salah satu dari anak itu menyanyi penyanyian prajoga itu, nyanyi apa saya tidak tahu. Satu orang saja yang nyanyi itu, semua ikut itu nyanyian itu Pak. Ada yang lainnya yang bilang, dengangot, tilokon tunti nami ke nyangot. Itu, padahal itu kan nggak boleh anak-anak bersiul apa itu kita biarkan saja. Itu bagaimana caranya. Terus yang ketiga, kalau anak-anak itu nakal, misalnya pukul meja apa segala itu nggak boleh kita hentikan ya, nggak bisa dibiarkan saja. Bagaimana cara kita mengajar pada teman yang lain ini ketika meja dipukul, ributnya minta ampun. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Mohon mungkin ada jalan keluarnya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atau kita tanggapi dulu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan diskusi yang sangat luar biasa ini. Masa belum sejauh itu, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu peserta mungkin ada yang bisa memberikan syarat atau usulnya terkait pertanyaan tadi. Kita saling sharing ada di sini, Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Dan mungkin Ibu yang tertua disilakan. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak. Seperti yang kami terima saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar, yaitu poin yang kita sepakati bersama itu tidak menerapkan ketuntasan belajar. Ya. Mungkin di sini akan masuk nanti membaca itu tidak perlu kita harus bisa. Harus bisa di kelas 1 itu, mungkin begitu Pak Anies. Ya, kita tidak harus memaksakan untuk bisa. Mungkin pemahaman, bukan pemahaman ya, kemampuannya anak-anak itu berbeda-beda. Ya, mungkin di sini kita bisa ada pembelajaran baru yang kita terima SPP baru itu adalah pembelajaran berdifferensiasi. Di sini kita akan memetakan anak-anak itu sesuai dengan tingkat belajarnya, tingkat minatnya, dan profil belajarnya. Misalnya contohnya, mungkin nanti kita bisa memetakan mereka yang sudah pintar membaca secara tuntas, maksudnya sudah bisa baca eja ya. Jadi kita mungkin akan mengelompokkan mereka. Terus yang sedang dan sampai yang tidak sama sekali. Dengan sendirinya, kita akan memberikan jujur saja, kita akan memberikan pelayanan yang benar-benar luar biasa. Karena dalam satu tempat, dalam satu ruangan, kita akan memberikan pelayanan yang berbeda dari tiap individu itu. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini? Karena kita sudah masuk dalam modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdifferensiasi. Nah, di sini ya berdifferensiasi. Di sini kita akan memetakan dulu kebutuhan dan minat belajar anak kita sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah itu pelayanan pun yang kita berikan kepada mereka itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Jadi mungkin yang sudah pintar membaca itu tidak akan bosan. Mungkin
Iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Ini problem kita bersama Bapak Ibu. Nah, yang patut kita pecahin bersama, asal yang pecah kacanya saja. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Ibu Nat tadi, yang bisa menanggulangi pembelajaran di kelas itu kita lakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, sebelum pembelajaran kita ini, kita harus analisis dulu siswa kita dalam kelas Bu. Yang sudah bisa baca berapa orang, bisanya hobinya apa? Ada 3 ya Pak Wan ya. Yang pertama prosesnya, yang kedua kontennya, yang ketiga profil anak itu. Ya. Profil, konten, sama minat. Nah, minat anak untuk belajar seperti apa, profilnya seperti apa. Misalnya yang profil tadi menyanyi, itu kayaknya kinestetik ya. Ya. Nah, kita berikan pembelajaran yang audio. Dia itu pemetaannya sebelum belajar itu, bahkan pemetaan belajar itu Ibu sebelum Pak kita masuk ajaran baru itu. Nah, kita boleh juga ambil dari bahan kelas sebelumnya, kita lihat rapornya, kan biasanya di rapor itu ada catatan-catatan dari kelas sebelumnya kan. Nah, itu merupakan juga masukan kita untuk anak ini, untuk ajaran barunya. Nah, terkait 30 orang itu ya sangat luar biasa juga guru SD itu Bapak itu, apalagi kelas 1. Kelas 1 ini yang sangat membutuhkan kerja ekstra bagi seorang guru itu. Bayangin ada 30 orang. Nah, harusnya menurut pemahaman kita sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu, kita sebelum masuk itu petakan dulu tingkat pemahaman anak didik kita. Nah, sesuai dengan minatnya juga, profilnya juga. Kadang siswa itu beda-beda cara belajarnya. Seperti kita juga Bapak Ibu. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat dan menonton, ada yang suka melihat dan mendengar dan menonton. Nah, kalau saya belajarnya sifatnya melihat dan menonton dan mendengar, lengkap. Nggak tahu sih Wawan, kalau Wawan membaca katanya. Nah, dengan seperti itu kita sudah petakan Ibu ya. Nah, kita bedakan cara belajar anak. Betul apa yang dikatakan Ibu tadi, untuk anak yang sudah baca kita pisahkan. Nah, yang suka menyanyi kita pisahkan juga. Nah, sesuai kita tinggal kasih materinya, nyanyi itu sesuai dengan materi yang kita ajarin itu. Nah, itulah mungkin sekedar sharing kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Wawan? Oke. Saya juga setuju dalam pembahasan pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana di sini pembelajaran berdiferensiasi ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan siswa yang secara beragam, di mana kan minat maupun keunikan siswa di kelas kan berbeda-beda. Mungkin di sini dari 3 pertanyaan ini bisa dilaksanakan dalam 3 diferensiasi sekaligus, bisa digabung. Yang pertama, bagaimana cara kita agar tidak memaksakan kehendak. Dalam hal ini kita bisa melakukan diferensiasi konten. Dalam pembelajaran itu kita tidak hanya melulu memaksakan kepada anak bahwa harus belajar ini, tapi bagaimana kita mengembangkan anak itu seperti memberikan pembelajaran seperti mencarikan audio atau video seperti dalam hal katakanlah video dalam pembelajaran yang banyak di YouTube seperti abjad itu untuk mengelola kita dalam pembelajaran. Terus yang kedua, menyanyi tapi sedang dalam belajar. Di sini kan dalam kasus ini kan banyak siswa yang belum mengenal huruf. Mungkin dalam hal ini kan siswa sudah belajar menyanyi tentang cinta-cintaan katakanlah gitu. Tapi bisa kita alihkan dengan menyanyi dengan abjad seperti A, B, C, D, E. Kita alihkan yang seperti itu sehingga kan dari kinestetik siswa dapat teralihkan dari sebelumnya mereka menguasai hal-hal yang mereka dengarkan setiap hari, tapi kita rubah apa yang mereka dengarkan dari lingkungan sekolah, lingkungan rumahnya ke lingkungan sekolahnya. Terus yang ketiga mungkin dari mengganggu pada saat kelas. Di sini perlu profil belajar murid tentang bagaimana guru mengatur dalam hal
lingkungan kelasnya, bagaimana guru mengelola kelasnya dalam hal bagaimana penempatan tempat duduknya, situasi kelasnya, dan juga sebagainya. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu hebat. Mungkin ada lagi mungkin atau sampai di sini Bapak Ibu kita sharingnya. Sudah terwakili semua. Oke, terwakili luar biasa. Nah, Mada pribadi terima kasih atas luang waktu kita kaso. Lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Yang salah itu datang dari pribadi Mada. Nah, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.